di sini saya memakai 2 device ya karena ada sedikit trouble di device laptop saya. Jadi tapi tetap bisa didengarkan lah ya. Iya, Bu. Mungkin kita akan mulai saja karena ini kan hanya untuk penjelasan kontrak kuliah saja. Mungkin kita mulai saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk video diaktifkan semuanya ya. Tidak perlu di chat hadirnya. Jadi dengan mengisi kolom mengisi link presensi itu sudah saya anggap sebagai presensi, tapi di atas lebih dari 10.45 saya anggap tidak masuk ya. Jadi yang belum isi Google Form-nya silakan diisi. Silakan untuk masing-masing sekretaris nanti tolong di screenshot ya untuk pertemuan kita hari ini. Masing-masing dari sekretaris PBO 1 dan PBO 2. Oke, saya mulai dari perkenalan dulu saja ya. Karena kan ini kita masih pertemuan pertama ya. Sebelumnya saya belum pernah mengajar di TBO 1 maupun TBO 2. Sebelumnya saya menanya bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga walaupun kita masih di pembelajaran daring, masih dalam suasana wabah COVID-19, kita tetap semangat untuk menimba ilmu, karena kan ini memang tugas kita atau tugas kalian sebagai mahasiswa dan tugas saya juga sebagai seorang dosen, kita sama-sama belajar. Nah, kebetulan untuk semester ini, di semester 3 ini, saya mengampu mata kuliah telaah kurikulum biologi madrasah dan sekolah. Selama 1 semester depan, saya akan menjadi dosen pengampu kalian di Tadris Biologi 1 maupun di Tadris Biologi 2. Oke. Mungkin biar cepat, saya langsung, saya kenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Umi Nur Afini Dirgayanti. Mungkin kalian udah pada kenal juga sih nama saya, tapi mungkin kita belum sering saling biologi di Solo seperti itu. Jadi asal saya dari Lampung. Ada di sini yang tahu provinsi Lampung di mana? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Lampung? Di ujung Sumatera. Tahu ya? Iya, ujung Sumateranya di mana? Di ujung Sumatera ya? dekat Jakarta, Bu. Iya, ujung Sumatera. Udah istilahnya pintu gerbangnya Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Iya, Bu. Dari Riau lumayan jauh sih, masih lumayan jauh. Riau. Di sini ada yang di luar Medan. Maksudnya luar domisi Medan. Banyak. Dari Riau paling jauh. Dari Riau Ada, paling Bu. jauh. Dari mana? Dewi Yulika dari mana, Dewi Yulika? Riau, Bu. Dari Riau. Yang selain Riau? Mandailing Natal, Bu. Batu Bara, Bu. Batu Bara. Mandailing Natal, Bu. Selain dari Sumatera Utara. Saya dari Jadi Aceh paling Singkil, jauh. Bu. Oh, dari Aceh Singkil. Oke, saya dari S1, sebenarnya dari SMA juga sih. Saya udah merantau gitu ya. Dan bekerja pun di Medan gitu. Nah,
Tapi tetap saja kalau nggak ke Medan saya nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu kalian semua ya. Oke, jadi mungkin itu cukup sekian untuk perkenalan dari saya. Nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi tentang saya bisa langsung aja tanya gitu dengan bisa via WhatsApp atau ke kantor kalau misalnya nanti sudah mulai belajar tatap muka seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kontrak kuliah untuk materi atau mata kuliah telaah kurikulum untuk di semester ini, baik di kelas Debio 1 maupun kelas Debio 2. Ya akan share screen. Oke, udah kelihatan? Sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat semuanya? Alhamdulillah belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Belum. Udah, Bu. Udah terlihat jelas? Sudah. Sudah ya? Oke, sudah terlihat jelas? Sudah, Bisa dibaca? Sudah, Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk kita 2 SKS. Ini mungkin nanti saya belikan kontak saya juga ya untuk email. Ini Afini. Sebentar. Ini Afini @winsu.ac.id. Nanti untuk Tebio 2 saya dimasukkan ke grup kelasnya ya. Saya belum dimasukkan ke grup kelas Tebio 2. Nanti Rizky tolong dimasukkan saya. Ini nomor saya Iya, Bu. 0812 330 29705. Silakan nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah atau terkait hal-hal yang lain juga bisa ditanyakan dengan ke nomor saya atau ke email. Nah, terkait dengan telaah kurikulum di sini sudah nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan capaian pembelajarannya. Yang jelas di sini kalian sangat diharapkan untuk dapat sebentar. Jadi kalian diharapkan mampu menganalisis kurikulum biologi sekolah menengah melalui kegiatan telaah kurikulum sehingga menghasilkan indikator, bahan ajar, instrumen penilaian, strategi, dan media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, tapi ini sebagai dasar kalian nanti untuk bisa mengambil mata kuliah perencanaan pembelajaran di semester 4 seperti itu. Nah, tapi nanti apa sih Bu indikator, bahan ajar, instrumen penilaian, strategi, media pembelajaran yang lainnya itu nanti kita akan sama-sama belajar di seiring berjalannya waktu seperti itu. Yang jelas di sini nanti kita akan menganalisis dokumen-dokumen kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini. Seperti itu. Terkait dengan keterampilan khususnya, tentu saja kita tetap harus menguasai konsep teoritis pendidikan, baik secara umum maupun untuk khusus pendidikan biologi, melalui berpikir kritis ilmiah dan memformulasikan penyelesaian masalah prosedural khususnya dalam bidang kependidikan biologi. Untuk capaian mata pembelajaran kuliah, di sini saya sudah membuat 13. Tapi nanti ini ada yang bersifat konseptual, ada juga yang bersifat praktek seperti itu. Nah, yang pertama di sini saya membuat untuk yang pertama capaian pembelajaran mata kuliahnya itu bagaimana nanti kita akan belajar tentang konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum, lalu terkait dengan landasan dari kurikulum, lalu prinsip dasar pengembangan kurikulum itu sendiri, dan kita kan ini kan sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana prinsip peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Lalu kita juga nanti akan belajar tentang sejarah kurikulum dan bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia seperti itu. Lalu bagaimana sih perbedaan dan perubahan kerangka dasar kurikulum yang ada di Indonesia. Itu kan biasanya yang kita ketahui KTSP, lalu juga ada kurikulum 2013. Nah, itu berkaitan dengan konsepnya terlebih dahulu. Jadi di 6 pertemuan awal kita akan belajar terkait dengan apa itu konsep dari kurikulum. Karena kalau misalnya kita belum ada tentang kurikulum sebelumnya, kalian sudah pernah belajar kurikulum belum kan ya? Jadi ini pertama kali kan kalian belajar kurikulum ya nggak?
Iya, Bu. Iya kan? Nah, jadi sebelum menganalisis tentu saja kalian harus bisa dulu menguasai dulu konsep-konsep apa yang berkaitan dengan kurikulum. Maksudnya yang apa yang bisa digunakan untuk sebagai dasar kita dalam menganalisis kurikulum itu. Sehingga kita harus tahu dulu konsep-konsepnya, landasannya, bagaimana prinsip dasar pengembangannya, lalu apa sih sebenarnya peranan kita guru ini di dalam pengembangan kurikulum seperti itu. Dan bagaimana sih sejarah kurikulum di Indonesia gitu. Jadi kita bisa tahu seiring perkembangan zaman apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, untuk lebih ke analisisnya, nanti kita akan menganalisis keterkaitan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator mata pelajaran biologi kurikulum 2013. Karena kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu apa sih yang ada dalam dokumen kurikulum kita ini, seperti itu. Dan apa sih itu kompetensi inti, Bu? Apa sih kompetensi dasar? Apa sih indikator? Nanti kita akan belajar sama-sama di 14 pertemuan yang akan datang seperti itu. Terus kita juga untuk menganalisis juga ada berdasarkan artikel jurnal. Jadi di sini saya membuat satu capaian pembelajaran di mana kita nanti sama-sama belajar menganalisis kurikulum di Indonesia berdasarkan kerangka teori multikultural, terus juga paradigma learning progression, lalu juga isu sosial saintifik atau sosio-saintifik, serta bagaimana kompetensi dan literasi saintifik itu dijelaskan dalam kurikulum sains. Nah, ini nanti kita melalui analisis kritis jurnal, artikel jurnal. Dan setelah itu, kita nanti akan sama-sama menganalisis bagaimana sih desain pembelajaran kurikulum 2013. Karena luaran dari kurikulum ini kita sebagai guru, itu nanti kita adalah sebagai pelaksana. Kita akan sebagai pelaksana dari kurikulum. Sebelumnya kalian sudah pernah baca tentang kurikulum? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat sebenarnya apa sih kurikulum itu? Ada yang bisa menjawab? Kurikulum Mungkin belum ada yang pernah baca berarti ya? pernah, Bu, waktu Pernah bacanya apa? Siapa nih? Jamilah apa Nurlaila? Gimana? Belum pernah baca terkait dengan kurikulum? Jamilah, Bu. Jamilah ya. Gimana Jamilah? Kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga gitu, kayak sekolah gitu. Supaya pembelajarannya itu tercapai. Nggak kedengeran Jam. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga supaya pembelajarannya itu terpenuhi atau tercapai. Jamilah mungkin bisa ganti tempat mungkin ya, karena sinyalnya mungkin. Iya, Bu, agak susah jaringannya, Bu. Oke, maaf ya. Ini sinyal saya agak buruk juga ternyata. Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh Jamilah saat ini ya. Jadi nanti ke depannya kita akan lebih mempelajari bahwa sebenarnya kurikulum itu bisa tadi benar sebagai seperangkat materi atau mata pelajaran yang akan dipelajari di sekolah gitu kan ya. Nah, tapi nanti kita akan sama-sama mempelajari apa sih dimensi-dimensi dari kurikulum tersebut. Nah, itu nanti kita juga selain menganalisis keterkaitan kompetensi inti, lalu juga nanti kita menganalisis dokumen kurikulum berdasarkan beberapa kerangka teori dan paradigma learning progression, lalu ada juga berdasarkan isu-isu sosial saintifik. Kita juga akan menganalisis lebih lanjut terkait dengan desain pembelajaran kurikulum 2013. Jadi
kurikulum 2013 kan ada dokumennya, dokumen dari pemerintah. Nah, bagaimana kita sebagai guru nanti bisa menerjemahkan apa yang ada dalam kurikulum, dokumen kurikulum itu ke dalam desain pembelajaran kita. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar di pertemuan selanjutnya nanti, beberapa pertemuan selanjutnya mulai dari desain pembelajaran, lalu prinsip pengembangan silabus. Nah, untuk prinsip pengembangan silabus maupun RPP dan penilaian ini nanti hanya sekedar konsep saja, pengenalan gitu, karena nanti ini akan lebih dalam dipelajari di semester 4, yaitu di materi perencanaan pembelajaran biologi. Jadi di sini saya menyisipkan juga pembelajaran atau menyisipkan juga materi tentang prinsip pengembangan silabus, RPP, dan penilaian otentik sebagai dasar kalian nanti saat di semester 4. Karena nanti di semester 4 akan lebih apa ya namanya, lebih dalam lagi terkait dengan evaluasi, penilaian ini kan kaitan dengan evaluasi. Nanti ada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran biologi ada di semester 4. Lalu juga pengembangan RPP. Tentu saja ini nanti ada di semester 4 juga. Tapi di sini hanya sebagai saya mengenalkan dulu. Sebenarnya apa sih RPP? Jadi nanti saat di semester 4 kalian tidak kelabakan. Jadi setidaknya kalian punya pengetahuan awal dulu yang nanti di saat di semester 4 itu bisa sebagai bentuk prakteknya nanti. Kalian belajar konsepnya di telaah kurikulum, prakteknya di perencanaan pembelajaran seperti itu. Begitu juga pun dengan silabus dan juga penilaian, dan nanti ada juga mungkin tentang bahan ajar dan media pembelajaran nanti sedikit saja dibahas di sini, walaupun tidak terlalu banyak gitu. Hanya sekedar sebagai pengetahuan awal. Nah, kemudian untuk tugas dan kewajiban. Oh, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Dari capaian pembelajaran? Sudah jelas ya? Oke, nanti kita akan bisa lebih explore lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya langsung ke tugas dan kewajiban. Di sini tetap kita 16 kali pertemuan. 2 pertemuan itu merupakan UTS dan UAS. Kemudian juga ini pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah. Dan untuk tugas wajib itu nanti kalian akan membuat resume dan makalah. Untuk resume nanti bentuknya individu, sedangkan makalah itu secara kelompok untuk materi yang nanti akan ditentukan kemudian. Nanti ada list-list materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kemudian tugas lainnya yaitu menganalisis kritis artikel jurnal. Nah, ini menulis artikel kritis artikel jurnal ini, analisis kritis artikel jurnal berkaitan dengan kurikulum, ini nanti akan saya tentukan sendiri gitu. Tapi nanti akan tetap saya ajari bagaimana sih sebenarnya mencari artikel-artikel jurnal yang bagus. Dan di sini saya nanti untuk analisis kritis jurnalnya itu adalah jurnal internasional. Jadi saya tidak menggunakan jurnal nasional. Seperti itu. Dan untuk tugas kalian juga sebagai proyek di semester ini yaitu dengan membuat jurnal belajar dan portofolio akhir semester. Jurnal belajar ini seperti kayak diary gitu ya. Jadi terkait dengan apa sih yang kalian pelajari di setiap pertemuan, lalu apa yang menjadi refleksi kalian terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan seperti itu. Sedangkan portofolio akhir semester ini berkaitan dengan pengelompokan semuanya, pengumpulan semua artefak-artefak atau dokumen-dokumen pendukung
Oke, maaf ya. Ini jaringan saya tidak bagus. Sudah kedengaran suara saya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah, Oke. Bu. Kita lanjutkan. Jadi untuk tugas di sini saya hanya membuat 3 jenis tugas, yaitu resume dan makalah. Lalu ada juga analisis kritis artikel jurnal, dan untuk proyek yaitu membuat jurnal belajar dan portofolio. Jadi untuk portofolio ini adalah kumpulan semua apa yang sudah kalian buat, sudah kalian pelajari, yang sudah kalian istilahnya laksanakan selama 1 semester. Baik itu nanti berupa resume, makalah, PPT, analisis kritis artikel jurnal, lalu jurnal belajar, dan dokumen-dokumen lain yang memang itu menjadi bukti kalian memang melaksanakan pembelajaran telaah kurikulum selama 1 semester ini, seperti itu. Nah, untuk tata tertib atau ketentuan selama perkuliahan, tidak jauh berbeda sih sebenarnya dengan mata kuliah yang lainnya, yaitu yang pertama tentu saja kita akan terkait dengan kehadiran, batas toleransi terlambat maksimal 15 menit. Jadi nanti saya akan membuat berupa presensi itu berupa ini Google Form. Jadi bukan di chat ya, bukan di kolom chat presensinya, tapi di link Google Form yang saya berikan. Itu nanti setiap hari akan saya buat untuk linknya, dan itu maksimal 15 menit. Setelah itu nanti biasanya akan saya beri form limiter, jadi ada limit waktunya. Kalau misalnya sudah lebih dari 15 menit, biasanya tidak bisa mengisi Google Form-nya lagi gitu. Jadi pastikan memang kalau misalnya memang sudah diberikan linknya, segera diisi, seperti itu. Dan kalau misalnya terlambat, tidak mengisi gitu, segera konfirmasi ke saya alasannya apa. Nanti mungkin saya bisa memberikan sedikit bisa sebagai pertimbangan saya apakah memang akan saya anggap masuk atau tidak, seperti itu. Tapi yang penting harus konfirmasi dulu ke saya, seperti itu, bisa melalui WA, seperti itu ya. Tadi kalau misalnya terlambat tetap akan saya persilahkan masuk, tapi saya anggap tidak masuk kalau misalnya alasannya tidak relevan dan tidak tidak masuk akal, seperti itu. Tapi kalau misalnya alasannya masuk akal, masih mungkin akan ada saya pertimbangkan sedikit gitu untuk kehadirannya, walaupun terlambat mungkin 5 menit atau berapa menit, seperti itu. Tapi kalau terlambatnya 30 menit ya tetap saya anggap tidak masuk, seperti itu, walaupun tetap bisa mengikuti perkuliahan pada hari itu. Lalu tentu saja berpakaian yang sopan ya, jangan menggunakan kaos. Untuk yang perempuan yang jelas memakai jilbab yang rapi, seperti itu ya. Jangan di pertengahan perkuliahan nanti mungkin ada yang buka jilbab atau segala macam, itu jangan ada. Jadi berpakaianlah yang sopan dan enak dipandang lah, seperti itu ya, rapi. Nah, kemudian saat perkuliahan daring ini mungkin menggunakan aplikasi telekonferensi seperti Zoom Meeting, atau mungkin nanti bisa juga Google Meet atau yang lainnya. Selama perkuliahan daring, jika menggunakan aplikasi telekonferensi, diwajibkan mengaktifkan video, biar saya juga kenal dengan kalian semua ya, gitu. Jadi jangan ada yang dimatikan videonya. Dan tentu saja harus kalian pahami dan harus kalian istilahnya harus kalian ingat, jangan mengaktifkan audio jika belum diminta. Jika tidak dipersilakan berbicara, jangan berbicara terlebih dahulu gitu ya. Jadi biar tidak ramai di Zoom meeting kita ini, seperti itu. Kemudian, nah ini saat perkuliahan daring, pastikan tempat belajar kalian itu memang tempat yang sesuai untuk melakukan perkuliahan. Jadi jangan kuliah atau jangan berkuliah di tempat yang tidak sesuai, seperti di ladang, di sawah, atau di kedai yang ramai, seperti itu ya. Karena kalau misalnya nanti saat kita ada presentasi, ada diminta untuk berdiskusi gitu kan, itu nanti akan mengganggu jalannya pembelajaran karena ramai tempatnya. Dan kalau misalnya pun memang terpaksa ada kegiatan yang lain, ya gunakan headset. Tapi ya pokoknya kalau misalnya kalian berilah pengertian kepada orang tua kalian bahwa ini memang kalian walaupun kuliahnya daring, kalian tetap kuliah gitu. Jadi jangan disambi-sambi dengan pekerjaan lainnya gitu. Kan kuliah dalam 1 hari
mungkin cuman 4 jam gitu ya. Jadi benar-benarlah berikan pengertian kepada orang tua kalian. Yang mungkin kan kalian sama-sama di rumah semuanya kan, di kampung kalian semuanya, yang dimana itu kalau di rumah orang tua biasanya kan memang nanti disuruh ini disuruh itu. Nah, tapi kalian harus bisa memberikan pengertian kepada orang tua kalian bahwa memang kalian saat ini sudah mulai kuliah. Jadi kalau misalnya sudah waktu kuliah, pastikan tidak ada pekerjaan lainnya seperti itu. Jadi tidak akan mengganggu jalannya perkuliahan kita. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas, nanti akan tentu saja saya tegur, lalu diberikan peringatan, dan bahkan tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada saat terjadi pelanggaran. Dan kehadiran wajib minimal itu 75% dari jumlah tatap muka. Jadi dari 14 pertemuan, 75% nilai minimal. Kalau misalnya mungkin ada sakit atau izin, itu ya minimal 3 pertemuan lah gitu untuk saya anggap bisa tetap mengikuti UAS dan UTS. Kemudian untuk tugas rutinnya, di sini saya akan menjelaskan tentang resume. Tadi kan saya sudah bilang kan untuk membuat resume dan makalah. Untuk resume secara individu dan makalah tentu saja secara berkelompok. Untuk TBio 1 ada berapa orang ya satu kelasnya? 36, Bu. 36 ya? TBio 1 36. TBio 2? 35, Bu. 35, Bu. 35 ya. Jadi nanti silahkan dibagi, ada 8 kelompok. Dibagi 8. Kalau ini kan saya membuatnya untuk 40 orang ya. Kalau 36 bagi 8 berapa? Jadi ininya 4 ya. 4 sampai 5 orang lah ya. Jadi nanti dalam satu kelompok itu untuk membuat makalah. Dan tapi untuk pembuatan makalah ini tidak semua materi ya. Jadi nanti ada beberapa materi yang itu dia berupa makalah, dan ada juga nanti yang tidak berupa makalah. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di FPS-nya. Ini kan baru saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan tugas dan penilaiannya. Nah, penyusunan makalah ini sesuai dengan topik yang tadi sudah dibagikan. Jadi nanti untuk Jalal ya, untuk yang TBio 1 ya, silahkan dibagi kelompok 4 sampai 5 orang untuk 8 kelompok. Nanti berikan ke saya ya untuk listnya ya. Kemudian juga untuk Rizky berikan juga ke saya. Jadi untuk pembagian kelompok silakan kalian yang membuat, dan pastikan itu istilahnya pembagiannya itu merata gitu ya. Jangan laki-laki semua satu kelompok gitu ya. Jadi dibagi. Nah, kemudian juga mungkin ada yang mahasiswa teman kalian itu yang mungkin jaringan di rumahnya agak susah. Nah, itu jangan satu kelompok yang jaringannya susah semua gitu. Jadi tetap ada teman yang bisa membackup seperti itu. Jadi biar merata untuk pembagiannya seperti itu. Dan masing-masing anggota kelompok itu nanti tentu saja harus memahami pokok bahasan materi yang akan dibahas itu secara utuh. Dan nanti ada yang namanya kelompok penyaji, dan ada juga kelompok lain yang bukan penyaji. Yang kelompok yang presentasi atau yang penyaji itu nanti akan membuat makalah dan juga membuat PowerPoint. Sedangkan kelompok lain yang bukan penyaji cukup membuat rangkuman sesuai topik yang akan didiskusikan beserta pertanyaan dan jawabannya. Nanti akan saya berikan formatnya, contohnya untuk resume. Untuk resume ini dibuatnya per individu ya, dan dia maksimal 3 halaman. Dikumpulkan nanti melalui e-learning ataupun nanti juga bisa menggunakan Google Classroom. Untuk e-learning kalian sudah semua aktif? Sudah punya akun semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nanti akan saya, untuk saat ini saya belum membuatkan untuk yang telah kurikulum, jadi nanti kalau misalnya sudah fix semuanya terkait dengan pembagian kelompok dan pembagian materinya juga nanti akan saya upload di e-learning. Nanti akan saya berikan untuk enrollment key-nya. Setelah ini mungkin. Kemudian makalah diupload pada forum diskusi di e-learning maupun di Classroom oleh kelompok penyaji minimal H-1 sebelum perkuliahan. Jadi H-1 itu hari apa berarti ya? Hari Senin ya?
Hari Senin maksimal jam 3 sore kalian harus sudah mengupload makalah di e-learning maupun di Google Classroom. Nah, untuk yang mengumpulkan itu hanya satu makalah saja, walaupun itu satu kelompok itu ada 5 orang, 4 sampai 5 orang, hanya satu makalah yang diupload oleh perwakilan kelompok, gitu ya. Nah, nanti saya akan buatkan tempat kalian berdiskusi. Jadi silakan untuk kelompok lain, kalian baca baik itu makalah maupun PowerPoint atau video presentasinya itu nanti di H-1 juga. Jadi untuk presentasi itu tidak akan saya lakukan di perkuliahan tatap muka ya. Jadi saat di hari Selasa kita hanya membahas apa yang sudah kalian diskusikan di e-learning maupun Google Classroom. Jadi kelompok penyaji itu kan mengumpulkan makalah, lalu dia membuat PowerPoint dan video presentasi. Nah, jadi video presentasi inilah yang diupload H-1. Jadi makalah, PowerPoint, dan video presentasi itulah yang akan kalian kumpulkan di H-1 maksimal jam 3 sore untuk kelompok penyaji. Untuk kelompok yang lain, silahkan hanya mengumpulkan resume saja untuk per individu. Nah, sebelum pengumpulan makalah, kelompok penyaji itu wajib berkonsultasi kepada saya, memberikan file makalahnya minimal H-3. Jadi di hari Sabtu itu kalian sudah memberikan ke saya file draft atau file makalah yang akan kalian presentasikan gitu. Jadi itu akan saya koreksi jika memang sudah sesuai belum sih bahasan yang kalian buat itu dengan tujuan. Oke, bentar ya. Bentar, ini ada sedikit masalah di gangguan juga. Apakah sudah kedengaran suara saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi kita tadi sampai ke pengumpulan makalah ya. Pengumpulan makalah. Oke. Jadi untuk pengumpulan makalah. Jadi untuk pengumpulan makalah itu H-1 perkuliahan maksimal jam 3, dan sebelum pengumpulan makalah kelompok yang penyaji harus mengkonsultasikan kepada saya minimal H-3 perkuliahan. Ya, untuk Asahi silakan, kenapa raise hand? Asahi, iya kenapa? Ada yang ditanyakan? Sudah. Untuk siapa lagi yang raise hand? Asahi, kenapa raise hand? Nurhani.
mengenai Hani. kan kalau misalnya Mm-mm. untuk penyaji mengumpulkannya itu H-1. Kalau resumnya Bu untuk penyimaknya itu dikumpul kapan Bu? H-1 juga, H-1 juga. Sama jam 3 juga. Oh, Kalau iya. misalnya kalian membuat makalah, tidak membuat resume lagi ya. Jadi resume itu hanya untuk bagi yang tidak presentasi. Jadi kalau misalnya kelompok 1 di pertemuan pertama giliran untuk presentasi, maka hanya membuat makalah, video presentasi dan PPT saja, tapi tidak perlu membuat resume. Nanti di pertemuan kedua, saat kelompok 2 yang menjadi kelompok penyaji, kelompok 1 itulah yang membuat resume per individunya. Dan sama-sama dikumpulkan H-1. Paham ya dari sini ya? Bentuk Nanti resumnya setiap Oke, bentuk resumenya ya. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Bentuk resumenya. Ini untuk format makalah ya. Nanti ini untuk lampiran kontrak perkuliahan nanti akan saya berikan. Jadi tenang saja, semuanya sudah saya buat di sini. Dan nanti saat presentasi itu kalian ada yang namanya untuk di kelompok 2. Jadi nanti ada yang namanya kelompok wajib bertanya. Kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 wajib bertanya. Jadi kelompok 2 itu wajib menanya minimal 3 pertanyaan. Dan nanti kelompok 2 itu juga menjadi moderator. Jadi ada sebagai moderator. Nah, nanti di setiap kelompok harus ada notulen. Untuk moderatornya itulah yang menjadi notulennya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 yang menjadi moderator dan notulen, dan kelompok 2 juga yang menjadi kelompok wajib bertanya. Nanti jadi kalian bisa membagi tugas siapa yang menjadi notulen, siapa yang menanya dari setiap kelompok kalian. Kalau misalnya kelompok 1 ada 4 orang, dia sebagai presenter, nanti kelompok 2 ada 4 orang, 1 sebagai notulen, 3 sebagai penanya, gitu ya. Paham ya? Nah, nanti untuk di kelompok 2 ada juga yang menilai seminar atau presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 gitu. Jadi ini sudah ada ini bukan judul resume, ini judul makalah, judul topik seperti itu. Nanti kalian silakan menilai gitu di sini. Dan untuk berita acara juga ditulis. Ini untuk berita acara ini untuk moderator ya. Jadi siapa yang presenter, siapa yang membuka acara di kelompok 1, maksudnya membuka presentasi di kelompok 1 siapa, lalu notulennya kalian, notulensi seperti itu. Ini maksudnya notulensi ya. Notulensi. Jadi apa saja sih yang sudah didiskusikan oleh kalian selama pertemuan itu. Nah, ini bisa kalian sebenarnya gini aja deh. Berarti kalau misalnya untuk maaf ya. Jadi kan sebenarnya video ini diberikan itu H-1. Jadi untuk presentasinya ini tidak perlu ada jadi yang dinotulenkan itu hanya diskusi saat kita di pertemuan tatap muka ya. Jadi di hari Selasa itu nanti kalian yang tugasnya moderator itu adalah membuka jalannya diskusi untuk di pertemuan tatap mukanya. Tapi hanya diskusi saja ya. Untuk presentasinya itu sudah di H-1. Jadi silakan nanti ada perwakilan kelompok 2 misalnya. Kelompok yang bertugas sebagai kelompok penanya dan sekaligus kelompok moderator itu nanti yang menilai jalannya presentasi yang melalui video. Apakah penyampaian materinya komunikatif, apakah PPT-nya menarik, lalu bagaimana nanti saat didiskusi di pertemuan kita tatap muka setiap hari Selasa, apakah mampu saat bertanya itu mampu menguasai apa yang memang ditanyakan oleh teman-teman lainnya seperti itu, dan juga kualitas makalah gitu. Jadi kalian juga menilai makalah, menilai bagaimana mereka menyampaikan materi di video presentasi, dan juga bagaimana kelompok penyaji itu menguasai topik yang diangkat itu saat pembelajaran tatap muka yang setiap hari Selasa. Gitu. Nah, untuk format resume, di sini ada
formatnya. Nah, seperti ini untuk resume. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Oke. Jadi ini nanti akan saya berikan filenya. Jadi saya akan ingin kenal juga ya kalian, jadi wajib melampirkan foto misalkan. Lalu juga ada judul resumenya sesuai dengan topik yang memang dibahas saat itu, hari itu. Kemudian tujuan resumenya seperti ini, tempat penulisannya berarti di rumah kalian, tanggal dan kalian juga wajib untuk mengajukan pertanyaan dari topik yang sudah kalian buat, gitu, yang buat resumkan. Kira-kira apa sih setelah kalian membaca berbagai macam sumber, itu sebenarnya apa yang muncul dari kalian, pertanyaan yang muncul berkaitan dengan topik yang dibahas saat itu. Itu untuk resume. Dan untuk jurnal belajar, ini juga ada formatnya. Yang pertama yaitu seperti ini, nama, NIM, hari tanggal. Hari tanggalnya ini adalah hari perkuliahan kalian gitu ya. Jurnal belajar 1 sesuaikan dengan topik berapa. Topik pertemuan. Ini bisa juga disesuaikan dengan pertemuannya. Misalnya pertemuan 1 itu untuk kontrak kuliah ini. Jadi nanti di sini topik pembelajarannya. Jadi kalau misalnya ini pertemuan pertama kan, jurnal belajar 1, topik pembelajarannya adalah kontrak perkuliahan. Konsep yang dipelajari apa? Berkaitan dengan tata tertib perkuliahan telah kurikulum. Apa saja capaian pembelajaran yang dipelajari di mata kuliah telah kurikulum. Lalu apa yang sudah kalian pahami terkait dengan apa yang nanti saya jelaskan ini, mungkin dengan penugasan, lalu dengan bagaimana tata tertibnya itu kalian tuliskan. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silakan ditulis di sini. Kalau misalnya memang masih ada beberapa pertanyaan yang muncul, itu silakan dibuat dalam sini dan refleksi diri sebagai pembelajar. Bagaimana sih kalian dalam mempelajari, dalam perkuliahan ini apa saja yang memang sudah kalian lakukan, atau mungkin kalian hanya diam saja, lalu saya merasa belum aktif. Kalau misalnya belum aktif, apa yang saya lakukan untuk di kemudian hari agar saya menjadi aktif lagi gitu. Nah, ini nanti kalian buat di bagian refleksi diri. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih kalian bisa menilai diri kalian sendiri terhadap aktivitas yang sudah kalian lakukan selama perkuliahan gitu. Jadi di sini saya untuk membangun keterampilan kalian dalam merefleksi. Karena keterampilan dalam merefleksi ini sangat penting sekali dilakukan gitu untuk kita sebagai guru. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan refleksi, nanti kita tidak akan bisa melakukan inovasi-inovasi atau hal-hal yang untuk memperbaiki diri kita. Karena kita kan tahu manusia tidak ada yang sempurna seperti itu ya. Nah, dengan kita belajar membuat jurnal belajar dan belajar merefleksi, kita akan sama-sama bisa menilai diri kita sendiri, kurangnya di mana, lebihnya di mana, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita pertahankan. Nanti saya untuk kita belajar bersama-sama gitu. Oke. Itu ya dari resumenya ya. Saya lanjutkan lagi untuk penugasan yang lainnya. Jadi nanti tadi sudah jelaskan ya, untuk PowerPoint dan video presentasi dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, untuk videonya bisa kalian buat dalam bentuk rekaman Zoom meeting. Misalnya kalian nih, satu kelompok maksimal 15 menit saja untuk presentasinya, jadi tidak usah lama-lama. Kalian buat video presentasi dengan cara merekam dari Zoom meeting itu bisa. Jadi kalian buat Zoom meeting, buat pertemuan untuk satu kelompok, kalian share screen masing-masing, lalu kalian presentasi dibagi bagian-bagiannya siapa aja yang presentasi. Nah, itu nanti dikirimkan melalui Google Classroom, dan nanti dikirimkannya itu melalui Google Drive yang ada di Google Classroom itu H-1 sebelum perkuliahan. Untuk diskusi nanti akan saya buat di e-learning. Nanti akan saya
pandu gitu ya, ada sedikit tunjuknya apa saja yang harus kalian diskusikan saat e-learning. Itu berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh teman kalian tadi yang ada di PowerPoint dan video presentasi dan juga makalah. Di situ diskusi yang ada di e-learning. Kemudian nanti di saat kita perkuliahan tatap muka, kalau misalnya di e-learning itu kan dia tidak langsung, artinya apa? Asinkronus. Jadi kita tidak sama-sama, tidak dalam waktu yang sama untuk melakukan diskusinya. Nah, itu jadi kalian nanti akan saya beri waktu mungkin maksimal 2 jam gitu ya di hari Senin gitu ya, dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Jadi jam 3 sampai jam 5 kalian diberikan waktu untuk membaca, menonton video, lalu kalian kira-kira ada apa sih yang harus kalian tanyakan itu selama dari 3 jam sampai jam 6 sore di hari Senin gitu. Nah, nanti untuk kelompok yang penyaji bisa langsung menjawab hari itu juga antara jam 3 mungkin sampai jam 9 malam atau paginya kalau bisa sih di hari Seninnya. Jadi nanti saat di pertemuan tatap muka itu bisa kita sebagai bentuk konfirmasi seperti itu. Paham ya? Atau nanti saat perkuliahan tatap mukanya yang di hari Selasanya nanti itu bisa diulang lagi pertanyaan apa sih yang banyak ditanyakan oleh teman kalian yang muncul di e-learning. Nah, itu nanti kita akan sama-sama berdiskusi dan juga mengkonfirmasi jawaban yang benar itu seperti apa gitu. Karena ini pembelajaran daring, jadi kalau misalnya kita presentasinya di hari ini juga, misalnya di hari Selasa juga, itu nanti akan ketinggalan waktunya. Gitu. Jadi saya memang menggunakan sistem flip classroom, jadi di balik kelasnya untuk presentasi itu dilakukan H-1. Untuk diskusi pemberian pertanyaan juga dilakukan di H-1. Jadi di saat pertemuan tatap muka, saya hanya tinggal mengkonfirmasi dan memberikan tambahan-tambahan informasi atau tambahan materi yang mungkin belum tercover oleh teman-teman kalian yang kelompok penyaji gitu ya. Jadi saya harap mohon kerjasamanya untuk kita semuanya, baik di kelas TBO 1 maupun TBO 2 untuk memang benar-benar menjalani aktivitas perkuliahan kita ini sesuai dengan apa yang memang dibuat di sini di kontrak kuliah gitu ya. Dari sini ada yang keberatan nggak dengan sistem seperti ini? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat. Saya ini kan sebagai negosiasi ya. Ini saya menawarkan untuk bentuk perkuliahannya seperti ini, untuk resume dan presentasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman TBO 1 maupun TBO 2? Anda semuanya, apakah sudah sesuai atau ada yang ingin ditambahkan atau yang ada yang ingin mungkin di lobby gitu ya? Saya rasa sih ini sudah pas gitu kalau menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang masih belum puas gitu, gimana? Ada yang ingin ditawarkan sistem perkuliahannya? Sudah setuju semua terkait dengan bagaimana penyajian makalahnya dan resumenya? Ini ya, untuk sistematikanya sudah ada dan penilaiannya juga sudah ada di sini. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke penjelasan mengenai kritik jurnal review. Jadi di sini saya hanya membuat satu kritik artikel jurnal dan ini berbahasa Inggris dan nanti saya yang menentukan jurnalnya. Karena sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang memang saya buat di kontrak perkuliahan. Dan kritik jurnal ini mempunyai panjang yaitu 500 sampai 1000 kata untuk setiap jurnal yang dikaji. Jadi nanti mungkin ada sekitar 5 atau 4 atau 5 jurnal yang nanti akan saya bagi untuk tiap per kelompok. Berkaitan dengan nanti ada multicultural dalam kurikulum sains, lalu ada juga tentang bagaimana paradigma learning progression, bagaimana isu sosial saintifik, sosio-saintifik dalam kurikulum sains, dan juga bagaimana kompetensi inti dan juga literasi saintifik dalam pembelajaran atau dalam kurikulum sains. Itu nanti akan saya tentukan artikel jurnalnya, dan itu kalian yang buat kritik artikel jurnalnya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan, nanti kita kalau nggak salah pertemuan 9, dan untuk kritik artikel jurnal ini akan saya buat sebagai UTS. Jadi saya tidak akan menguji konsepnya. Jadi kalau untuk konsep, nanti setiap pertemuan akan saya buat post test
berupa kuis untuk pertemuan 6 pertemuan di awal. Jadi di sini ada jadwalnya. Di pertemuan 23, 4, 5, 6, itu nanti akan ada yang namanya kuis. Jadi disitulah saya akan menguji atau mengetes gitu apakah memang kalian benar-benar sudah menguasai materi yang dibahas pada setiap pertemuan tersebut, itu berkaitan dengan konsepnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk UTS itu akan saya ambil dari nilai analisis kritis artikel jurnal. Itu. Di sini sudah ada formatnya, judul, bibliografi, penulis artikel, fakta unik terkait isi artikel jurnal dan analisisnya. Dan di sini saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan sistematika analisis kritis jurnal seperti mata kuliah yang lainnya. Jadi di sini cukup judul, nama reviewer, dan tanggal pembuatan. Ini di sini ada contohnya. Di sini ya. Nah, ini nanti untuk artikel jurnalnya seperti ini untuk judul awalnya. Lalu isinya bagaimana? Isinya, sistematikanya, sebentar. Masih loading. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, contoh-contoh. Sudah ada keterangannya apa saja yang harus diisi dalam setiap sistematikanya. Kalau judul review ini berkaitan dengan nama mahasiswa, kalian kemudian tanggal pembuatannya. Dan untuk critical journal artikel ini, kalian nanti akan berkelompok mungkin 2 orang, kalau nggak salah. Nanti saya, kalau nggak salah, kalau tidak 2 sampai 3 orang seperti itu. Atau sama sajalah dengan kelompok makalah 4 sampai 5 orang. Jadi kalian tidak sendiri membuat artikel jurnalnya, ini kalian berkelompok. Jadi untuk resume itu sendiri, makalah itu kelompok, untuk jurnal belajar itu individu, untuk portofolio itu individu, KJR itu kalian kelompok. Karena ini kan artikel jurnal internasional, dia cukup sulit kalau misalnya memang hanya sendiri saja. Jadi saya buat kebijakan untuk critical journal analysis ini, analisis kritis artikel jurnal ini kalian kelompok saja. Kemudian bibliografi penulis ini maksudnya istilahnya kayak nama penulis artikel jurnalnya siapa, tahunnya berapa, judul artikel jurnalnya apa, nama jurnalnya apa, volumenya berapa, nomornya berapa, dan halamannya berapa gitu. Dan kemudian ada juga tujuan penulis artikelnya juga nanti dijelaskan, itu bisa kalian baca saat membaca artikel jurnalnya, bisa kalian tentukan. Kemudian fakta unik terkait isi jurnal, terkait dengan poin-poin penting apa sih yang ada pada artikel jurnal. Dan kalian untuk, ini kan berkaitan dengan kurikulum, jadi analisislah apa kontribusi dari artikel jurnal itu terhadap konsep pembelajaran tentang kurikulum, maupun konsep tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia maupun di dunia. Seperti itu. Jadi bukan kelebihan dari bukan hanya sekedar mengoreksi atau mengomentari tata tulisnya saja ya, tapi isinya. Kalau misalnya hanya mengomentari tentang tata tulisnya, saya tidak akan anggap itu sebagai sebuah analisis kritis artikel jurnal. Kelemahan dan kelebihan oke lah bisa, tapi bukan dilihat dari
penulisannya seperti apa, bukan dilihat berdasarkan kata tulisnya seperti ini, itu jangan seperti itu bukan seperti itu ya. Dalam menganalisis artikel jurnal itu bukan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang muncul, nah kira-kira setelah kalian membaca ini apa yang kalian bisa renungkan, lalu bisa kalian tanyakan terkait dengan bagaimana isi artikel jurnal itu bisa berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia, atau mungkin bisa menambah wawasan kalian terkait dengan kurikulum. Nah, itu yang saya mau. Terus juga dengan konsep dan prinsip biologi atau pendidikan biologi yang ada relevansinya dengan konsep yang dipelajari. Nah, setelah kalian membaca, kira-kira apa ya relevansinya dari artikel jurnal ini terhadap materi yang sudah kita pelajari di perkuliahan sebelumnya. Karena kan ini kan untuk artikel jurnal ini di pertemuan 9 kalau nggak salah. Jadi dari pertemuan kedua sampai pertemuan 8 itu kan berkaitan dengan konsep-konsep kurikulum. Nah, kira-kira dengan kalian membaca artikel jurnal ini, apa yang bisa kalian tarik relevansinya, bisa kalian tambahkan sebagai apa ya istilahnya, tambahan wawasan untuk memperkaya atau memberikan contoh dari konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8. Nah, terus juga refleksi terkait dengan apa isi dari artikel jurnal dan langkah selanjutnya yang akan diambil terkait dengan manfaat atau hal baru apa yang didapatkan dari isi artikel jurnal. Seperti itu. Jadi dalam menganalisis artikel jurnal itulah sistematika yang ingin saya bangun untuk kalian, ingin saya apa istilahnya berikan kepada kalian seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah memberikan contoh analisis kritis artikel jurnal yang pernah saya buat. Jadi kan ada ya bibliografi, lalu ada juga tujuan penulisnya. Tujuan penulisnya ini hanya akan dapat ditemukan kalau misalnya kalian sudah membaca. Jadi pastikan kalian membaca artikel jurnalnya. Nah, di sini contoh dalam penulisannya ya, bibliografinya. Pastikan untuk penulisan artikel jurnal yang dicetak miring itu adalah nama jurnalnya. Kalau ini kan namanya The Online Journal of New Horizons in Education. Nah, gitu. Untuk volumenya itu ada seperti ini, ditulis seperti ini, volume 6. Yang ada di dalam kurung ini adalah nomornya. Kemudian 158 sampai 164 ini adalah halamannya. Nah, ini yang harus kalian buat di awal untuk bibliografi. Kemudian untuk tujuan penulisnya sudah ada. Kemudian juga fakta-fakta unik. Nah, fakta-fakta unik inilah yang menjadi poin-poin penting. Nah, jadi di sini saya buat poin-poin pentingnya mulai dari A, B, C, D, E. Nah, ini kan berarti saya tidak membahas ininya kan, tata tulisnya, membahas tentang apa sih kelemahan dan kelebihannya yang hanya bersifat teknis saja, bukan bersifat substansi seperti itu. Nah, jadi yang kalian buat fakta-fakta unik ini adalah yang berupa substansi dari isi artikel jurnalnya. Jadi saya maunya buat seperti ini gitu. Inti-intinya saja. Kan berkaitan dengan apa yang memang diisi, apa yang ada dari isi artikel jurnalnya. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang muncul, ini kalau misalnya saya ini kan berkaitan dengan bagaimana pembelajaran integrasi dalam pembelajaran kimia. Kalau ini yang saya buat analisis kritisnya. Di sini tujuan penulisnya di sini bagaimana bisa menciptakan hubungan fakta yang berkaitan antara konsep dari mata pelajaran kimia, biologi, fisika, dan matematika dalam mempelajari topik disosiasi elektrolit. Nah, di sini dia ada beberapa cara-caranya, aktivitas pembelajarnya seperti apa, lalu bagaimana sih guru itu membuat kelompoknya, melaksanakan pembelajarannya, lalu bagaimana sih guru itu mengarahkan topik-topik itu dalam bahasan kimianya, biologinya, fisika, dan matematikanya. Nah di sini saya kemudian ada pertanyaan yang saya buat pertanyaan. Sebenarnya topik biologi apa sih? Kalau misalnya ini kan di pelajaran kimia. Nah, kalau misalnya saya sebagai guru biologi, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran integratif ini dalam pembelajaran biologi? Dan kira-kira topik apa saja yang bisa diajarkan dengan pembelajaran integratif? Nah, ini yang saya buat pertanyaannya. Lalu saya juga menanyakan, apakah pengajaran integratif tersebut bisa dimasukkan dalam sintak model pembelajaran? Gitu. Apakah kalau misalnya bisa di dalam sintak model pembelajaran apa yang cocok? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah saya membaca dari artikel jurnal yang saya baca ini, yang saya analisis seperti itu. Nah, jadi di sini pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan setelah kalian baca ini, kira-kira bagaimana nanti relevansinya dengan
penerapan kurikulum kalian sebagai pelaksana kurikulum di Indonesia itu. Kemudian untuk konsep biologi atau pendidikan biologi yang ada relevansinya dengan konsep yang dipelajari dalam mata kuliah setelah kurikulum itu seperti apa. Nah, nanti itu bisa kalian contoh seperti ini. Kalau ini kan, kalau di jurnal ini dan kimia, akan tetapi dalam proses pembelajaran itu mencakup integrasi antara konsep kimia dan dihubungkan konsep biologi, fisika, dan kimia. Nah, karena kita sama-sama dalam bidang sains, berarti ini dari sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf ya, ini karena saya di kampus dan ternyata sinyalnya tidak bagus. Jadi sering keluar sendiri ini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini, sampai critical article jurnal? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk TBio 1, ada yang ingin ditanyakan? Berkaitan dengan analisis kritis artikel jurnal? Tidak, Bu. Tidak ya, jelas ya? TBio 2? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan ya berarti ya. Nah, untuk proyek ini adalah tugas individu, nanti di pertemuan keberapa ya? Ke-8 kalau nggak salah. Nanti setelah kita belajar tentang apa itu kompetensi inti, apa itu kompetensi dasar, apa itu indikator. Nah, di situ nanti kita akan sama-sama menganalisis dokumen kurikulum yang ada di Indonesia berkait dengan SKL-nya apa, standar kompetensi lulusannya seperti apa, kompetensi intinya seperti apa, kompetensi dasarnya seperti apa, dan indikator. Nah, ini nanti akan ada dalam bentuk workshop. Jadi ini di sini saya akan menjelaskan ke kalian seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat untuk di RPS-nya. Jadi nggak apa-apa ya, saya agak loncat-loncat sedikit. Jadi untuk pertemuan pertama, ini kita kan tentang kontrak kuliah. Pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua dan ketiga, nanti kita akan belajar tentang konsep dasar kurikulum. Dengan model pembelajarannya itu kita nanti RQA, kalian membuat resume, membuat pertanyaan dari resumenya, dan menjawab sendiri apa yang sudah kalian buat pertanyaan di resumenya. Dan ada juga makalah, yaitu presentasi dari kelompok penyaji. Itu nanti ada di pertemuan kedua, 3, lalu juga ada di kelompok 4 berkaitan dengan landasan kurikulum. Kelompok pertemuan kelima itu pengembangan kurikulumnya. Ke-6 terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dan ke-7 nanti, nah ini berkaitan dengan analisis SKL, KI, dan KD. Nah di sini bentuknya adalah flip classroom, think, pair, share. Jadi ini nanti saya buat 2 kelompok per orangnya untuk menganalisis SKL, KI, dan KD, beserta pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Jadi di pertemuan ke-7 nanti akan saya jelaskan, mungkin nanti ada juga yang namanya lembar kerja mahasiswa yang harus kalian kerjakan. Ada serangkaian petunjuk atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan, itu juga nanti bisa dilakukan dalam pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Nah, nanti ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menganalisis SKL, KI, dan KD.
Dan untuk pertemuan 7, 8, dan seterusnya itu kalian sudah mulai kelompoknya hanya 2 orang saja gitu. Khusus untuk analisis kritis artikel jurnal, ini di pertemuan ke-9, kalian tetap menggunakan kelompok yang sama dengan kelompok makalah di sini untuk analisis kritis artikel jurnal. Tapi untuk selanjutnya, baik itu desain pembelajaran, prinsip pengembangan silabus dan RPP, lalu prinsip dan pengembangan pembelajaran, itu nanti kalian akan menggunakan kelompok yang namanya kelompoknya itu hanya berdua. Jadi kita menggunakan flip classroom, think, pair, and share. Nanti saya akan buat lembar kerjanya, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan di LKM tersebut. Nah, nanti LKM tersebut dikumpulkan di e-learning maupun di Google Classroom. Nah, nanti kemudian di-share-kan apa yang sudah kalian buat itu di pertemuan tatap muka. Seperti itu. Dan untuk pertemuan ke-8 sampai ke-15 ini kita mungkin nanti banyak menggunakan Zoom meeting. Karena memang untuk share-nya lebih ke Zoom meeting ataupun nanti kalau misalnya memang bisa Google Meet ya Google Meet. Tapi kalau misalnya sih saya sih lebih enaknya pakai Zoom gitu. Jadi nanti kita mungkin pakai Zoom untuk di pertemuan 8 sampai 15. Nah, tapi kalau untuk di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 itu kita bisa menggunakan Zoom meeting, nanti bisa juga menggunakan Google Classroom atau Google Meet seperti itu. Nanti bisa kita sesuaikan. Karena kan saya paham juga kalau misalnya menggunakan menggunakan Zoom meeting terus kan nanti kalian mungkin di kota gitu kan ya. Jadi mungkin kita Ya, di betul, pertemuan Bu. ya kan. Jadi nanti di pertemuan 2, 3 mungkin di pertemuan keduanya kita bisa menggunakan Google Classroom saja atau WA saja seperti itu ya. Nanti di pertemuan ketiga kita menggunakan Zoom meeting. Nanti di pertemuan keempat kita menggunakan Google Classroom saja gitu. Jadi kita berganti-gantian gitu ya. Kalau itu setuju semuanya? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Jadi mungkin nanti kita berganti-gantian. Tidak semuanya dengan Zoom, karena saya tahu kalian juga kan kuliah tidak hanya untuk telah kurikulum saja gitu kan. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Nanti kalau misalnya memang kalian pengen Bu Google Classroom saja atau Bu WA saja, bilang saja ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang di pertemuan atau nanti misalnya dengan pertemuan Google Classroom atau misalnya dengan WA masih belum puas, kalian bisa mungkin minta di pertemuan Zoom juga boleh gitu. Nanti kita sama-sama fleksibel saja, tapi yang jelas untuk pertemuan yang berapa ini ya? Ke-8 sampai 15 kita usahakan bisa dengan Zoom meeting gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa Zoom meeting ya nanti kita akan sesuaikan dengan kemampuan kalian juga lah seperti itu ya. Jadi tidak saya paksakan. Hanya di sini mungkin saya anjurkan saja kita menggunakan Zoom meeting akan lebih jelas seperti itu dalam penyampaian materinya. Nah, itu untuk perkuliahan kita. Jadi untuk tugas proyeknya itu nanti ini bisa dibaca ya. Untuk jurnal belajar dan portofolio. Nah, portofolio ini kan merupakan semua dokumen yang kalian kerjakan. Jadi makalah, lalu resume, lembar kerja mahasiswa nanti saat kita menggunakan model pembelajaran Think, Pair, Share, lalu juga jurnal belajar. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam portofolio. Begitu juga dengan analisis kritis dan artikel jurnal, dan juga nanti analisis SKL dan analisis kritis artikel jurnal itu dimasukkan ke dalam portofolio seperti itu, dan juga refleksi. Di sini semuanya sudah ada keterangannya, dan untuk contoh-contohnya nanti juga saya berikan gitu. Jadi tidak masalah gitu. Nanti akan saya berikan contohnya portofolionya itu seperti apa sih, bisa kalian lihat sendiri nanti. Dan untuk acuan penilaian tetap ada kuis, tugas, partisipasi pembelajaran, UTS, dan UAS. Untuk materi ajar, di sini semua sudah ada konsep dasar kurikulum itu apa saja sih yang dipelajari.
Lalu ada juga landasan kurikulum, pengembangan kurikulum, lalu juga ada sejarah perkembangan kurikulum, analisis SKLKD, kemudian desain pembelajaran. Ini semuanya sudah ada materinya, baik itu topiknya dan subtopiknya. Nah, nanti untuk yang dipresentasikan itu hanya dari sini, konsep dasar kurikulum sampai sejarah perkembangan kurikulum itu untuk nanti kalian bagi dalam 8 pokoknya nanti saya yang akan membaginya. Jadi untuk pertemuan kedua dan 3 besok kita akan belajar tentang konsep dasar kurikulum. Nanti akan kita bagi mungkin kelompok 1 hanya membahas tentang konsep dan definisi, lalu kedudukan kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran, lalu bagaimana kurikulum dan teori pendidikan. Itu untuk di kelompok 1 seperti itu ya. Terus nanti untuk kelompok keduanya berkaitan dengan pendekatan kurikulum, macam-macam kurikulum, komponen kurikulum, dan desain kurikulum. Nanti untuk kelompok 3 berkaitan dengan landasan kurikulum. 3, 4 ini berkaitan dengan landasan kurikulum dibagi nanti. Mungkin kelompok 3-nya filosofis, historis, dan psikologis. Untuk kelompok 4-nya landasan sosial budaya dan teori belajar. Nah, jadi di sini nanti saya yang akan bagi. Jadi saya minta nanti untuk Rizky dan juga Jalal silakan kirimkan nama pembagian kelompok untuk yang makalah itu. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. 8 kelompok ya totalnya untuk setiap kelas. Dan untuk di sini bisa kalian juga lihat ya. Jadi apa yang ada di display kegiatan perkuliahan ini harus kalian pahami. Biar kalian tahu, oh nanti pertemuan kedua itu saya tentang ini loh konsep dasar kurikulum. Gitu, materinya apa. Nah ini harus kalian baca. Kemudian untuk sumbernya, untuk referensinya, di sini saya sudah memberikan referensi-referensinya berkaitan dengan buku-bukunya. Cuman mohon maaf ya, tadi saya lupa membawa bukunya, jadi tidak bisa saya tunjukkan saat ini. Tapi nanti setelah saya pulang ya, nanti setelah dari kantor bisa saya kirimkan di grup WA. Sehingga saya harap teman-teman semuanya, Anda semuanya bisa membeli atau misalnya mengusahakanlah ada buku-buku ini. Mulai dari kalau ini kan Ahrul 2016 eksistensi guru dalam pengembangan kurikulum ini kan berupa jurnal, ini bisa dicari di Google. Kalau Alhamudin, terus Ansyar ini, lalu Kamali, lalu Rusman, ini bisa semuanya dicari di Shopee atau di Gramedia. Silahkan kalian beli sendiri gitu. Nah, untuk nanti yang Dewi SK Kristiani ini nanti akan saya berikan e-booknya. Dan untuk dokumen kurikulum itu kita akan menggunakan Permendikbud. Nah, untuk pertama kita akan menggunakan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 sampai 24 tahun 2016 dan juga bisa saja nanti dengan ada juga yang revisi tahun 2018 itu nomor 37 tahun 2018 itu juga nanti yang harus kalian download gitu. Nanti kita akan sama-sama belajar melalui dokumen-dokumen kurikulum ini semuanya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan terkait dengan dokumen kurikulum. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa lewat chat saja ya, karena laptop saya agak kurang bagus untuk mendengar sound. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya terkait dengan perkuliahan kita? Terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan? Ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu.
Iya, siapa? Rizky. Iya, Bu. Oke, silakan Berarti, Bu, Rizky. minggu depan itu udah mulai presentasi dari kelompok 1 kan, Bu? Iya, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, siapa? Siti Nurbaya, Bu. Siti Nurbaya, oke, silakan. Itu kan kalau misalnya mau maju makalah kan, Bu. Itu kan Ibu bilang kelompok 2 saja yang boleh bertanya gitu kan. Otomatis kelompok yang lain tidak boleh bertanya, Bu. Kelompok yang lain itu boleh bertanya, silahkan. Tapi ya minimal 1 atau 2 lah. Kalau misalnya untuk kelompok bertanya itu wajib 3. Kalau untuk kelompok lainnya boleh bertanya. Boleh bertanya, tapi jangan banyak-banyak. Mungkin 1 atau 2 aja boleh. Gitu. Boleh juga menanggapi jawaban dari kelompok yang penyaji gitu. Misalnya ada pertanyaan dari kelompok 2 gitu ya. Nah, kelompok 1 sudah menjawab. Lalu kelompok 3 ingin menambahkan, gitu juga boleh. Atau misalnya muncul lagi pertanyaan juga nggak apa-apa gitu. Boleh, dibolehkan. Tapi yang wajib bertanya itu kelompok 3. Tapi mungkin untuk pertanyaannya bisa dibatasi mungkin hanya kalau misalnya mau kan kalian kan ada 8 kelompok ya, mungkin 10 pertanyaan untuk setiap setiap diskusi itu mungkin sudah cukup sih gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti saat di pertemuan tatap muka itu bisa kita konfirmasi lagi, itu boleh. Jadi kelompok lain juga tetap boleh bertanya, tapi hanya 1 atau 2 pertanyaan saja gitu ya. Yang wajib bertanya lebih dari 2 itu yaitu kelompok yang wajib bertanya, yaitu 3 orang. Untuk misalnya kelompok 1 kelompok penyajinya, berarti kelompok 2 yang wajib bertanya itu 3 orang harus bertanya, gitu ya. Gimana Siti Nurbaya, sudah jelas? Jelas, Bu. Yang lainnya? Bu, berarti sudah jelas? kalau Ya. kelompok, Gimana Rizky? berarti Bu kalau penyajinya kelompok 2 yang wajib bertanya kelompok 3. Kelompok 3 penyaji Iya. kelompok. Iya, jadi semuanya dapat dapat bagian. Jadi tidak hanya itu saja yang bertanya gitu ya. Jadi semuanya tetap dapat bagiannya. Oke? Ya, Bu. Gimana Rizky? Sudah jelas? Yang lainnya sudah jelas? Dari TBO 1 sudah jelas? Jelas, Sudah, Bu. Bu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, siapa? Namanya? Eh, Salwa. ini, Bu. ya Bu. Ini Iya, gimana file Salwa? ini, file Ibu ini nanti Ibu bagikan ke kami, Bu, di grup WA. Iya, saya bagikan mungkin nanti di e-learning dan di grup WA juga ya. Nanti akan saya bagikan, tenang aja kok. Semua yang memang menjadi format makalah, format jurnal belajar, format resume, nanti semua akan saya berikan. Gitu. Paham ya? Ditunggu aja nanti, tenang aja. Oke? Baik, Bu. Gimana Salwa? Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, yang lainnya sudah paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi nanti, iya siapa? Siapa? Nurhaliza. Oke, Nurhaliza. Silakan Nurhaliza. Mengenai resume sama jurnal belajarnya, Bu. Apakah Resume dan jurnal belajar. pertemuan kali ini sudah mulai dibuat atau belum? Iya. Iya. Pertemuan pertama ini sudah dimulai dibuat. Nanti H-1 mulai buat jurnal belajar. Dikumpulkan di Google Classroom atau di e-learning. Sudah jelas ya? Kumpulkan H-1 sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi kalau misalnya ini seperti itu, paham ya? Sudah jelas ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Gimana, ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Yang dari TBO 1 sudah jelas? Nurhaliza tadi Jelas, TBO Bu. berapa ya? Nggak saya tanya juga. Nurhaliza tadi dari TBO berapa? 1, Bu. Dari TBO 2 ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Gambarkan semuanya sudah terjabarkan ya. Apa saja, tata tertibnya apa saja, lalu per pertemuan itu apa yang dilakukan, materi apa saja yang akan kita bahas setiap pertemuan, ada semuanya di waktu perkuliahan, dan nanti juga ada lampirannya berkaitan dengan format-format tugasnya seperti apa. Dan nanti untuk buku akan saya berikan gambarnya, foto gitu ya, buku-buku yang memang saya dan nanti kepada Jalal dan juga kepada Rizky, tolong buatkan kelompok presentasi atau kelompok makalah 8 kelompok, 4-5 orang per kelompok, dan juga kelompok untuk yang ini ya, untuk kelompok yang ini yang model kita flip classroom, think, pair, share. Ini kita jadi berdua. Jadi juga kalian bagi 2 orang. Jadi ada 2 pengelompokan, yaitu kelompok untuk makalah di awal, yaitu 8 kelompok, masing-masing 4-5 orang, dan juga kelompok untuk think, pair, share itu berapa kok? 36 bagi 2 berapa? 13 ya? Kok 13? Berapa? 18. Ada 18 kelompok. 18 kelompok gitu. Jadi kalau misalnya di TBO 2, mungkin nanti ada yang ini ya, ada yang 3 orang satu kelompoknya, itu juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi nanti saya minta dikirimkan kalau bisa sih hari ini gitu. Jadi setelah itu bisa saya bagi kelompok 1 nanti materinya apa, kelompok 2 materinya apa, dan nanti bisa saya langsung share ke e-learning sehingga bisa kalian download juga dan bisa kalian persiapkan gitu untuk pertemuan selanjutnya. Mengerti ya? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Ini buang ini Ki. Mungkin saya bisa tanya ya, satu orang gitu bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita yang sudah saya jelaskan dari tadi, mulai dari jam 11 ya, kalau nggak salah, setengah 11 sampai saat ini. Ada yang ingin ini raise hand mungkin bisa menyimpulkan apa yang berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita pada hari ini? Siapa? Nurhani, silakan. Yang telah Ibu sampaikan pada hari ini yaitu mengenai kontrak kuliah, yaitu berbagai macam tugas yang hidup. Nggak kedengeran Nurhani, nggak kedengeran. Resum untuk tugas individu. Kedengeran, Bu? Iya, lalu? Kemudian ada makalah untuk tugas kelompok dan menganalisis krisis jurnal. Kemudian nanti ada tugas proyek. Karena tugas proyek buat belajar atau membuat hasil belajar kita selama setiap pertemuan.
apa saja yang sudah dipelajari selama 1 semester. Oke. Ada lagi? Kemudian menjelaskan format pembuatan makalah dan resume, serta tugas CGR dan portofolio. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon. Ya, terima kasih Nurhani. Ini kenapa Wahyu Sama-sama. di chat ini? Masya Allah. Kenapa Wahyu? Gak Bisa apa-apa, Bu. di-share? Itu sebagai Kenapa? apresiasi, Bu. Apresiasi untuk apa? Untuk Mana dia nih lah, muka Bu. kok nggak ini, nggak kelihatan mukanya? Diaktifkan lah mukanya. Ya, Bu. Kamera saya jelek, Bu. Wahyu Alwi kelas berapa ini? Bio 2, Bu. Bio 2 ya? Mana mukanya? Saya nggak ngeliat. Biar saya kenal. Yang laki-laki nanti rambutnya jangan gondrong ya. Tunjukkan muka aku yang Itu saya lihat juga. Udah, Kenapa? Jen. Udah. Rambut raja, Bu, gondrong. Mana nih? Saya cek ini ya. Nah, boleh sih mungkin ada yang ingin memaparkan apa kalau misalnya ada Lydia Rahmayani mungkin review berapa Lydia? Video 2, Bu. Apa harapannya Lydia di depan dalam belajar Islam? Bu, boleh bertanya, Bu? Mana Rizky? Bu, berarti nanti kan, Bu, dibagikan kelompok sebanyak 8. Untuk yang makalah. Yang kedua, untuk classroom think per se ini, Bu, sebanyak 18 kelompok, satu kelompok 2 orang, begitu kan, Bu? Jaringan saya yang nggak bagus tuh jaringan Rizky ya yang bagus. Bagaimana? Masih nggak jelas ya? Kenapa ini? Sinyal. Oh, sudah jelas, Bu. Membal-membal suaranya. Tanyanya. Karena mungkin kita sama-sama sinyalnya agak susah. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ya Rizky, masih mute Rizky. Oh ya, Bu, untuk yang kelompok tadi, Bu, yang untuk Flipped Classroom Think per share ini satu kelompok 2 orang kan? Iya, satu kelompok 2 orang. Terima kasih, Bu. Oke, iya nanti ya Wahyu dan Jennery, nanti saya tahu kok ini kita udah memasuki waktu aja. Kalau misalnya tadi kan si Rizky masih ada yang ditanyakan, paling saya tanya dulu seperti itu ya. Kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan, ya Rizky Putri ya, mau bertanya? Kita ini kan sampai 12.30, Bu. Ada waktu kan? 12.10. Kita 12.10 ya? Misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi ya kita tutup saja gitu. Rizky Putri Khairiah ada yang ditanyakan? Karena raise hand ini.
Tidak ada ya? Ya sudah, kalau misalnya memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat kalian pahami semuanya. Kalau misalnya nanti memang ada yang masih belum dimengerti, silahkan tanyakan kepada saya, nggak apa-apa. Bisa melalui Kosma, bisa juga melalui hubungi saya sendiri di nomor yang sudah tertera dalam kontrak kuliah ini. Di sini bisa kalian hubungi saya. Seperti itu ya. Nanti untuk kontrak kuliah akan saya buatkan, kirimkan melalui e-learning, jadi kalian bisa download sendiri di sana. Gitu. Oke? Oke, Bu. Tidak ada yang ingin Oke, Bu. ditanyakan lagi atau diubah lagi ya? Sudah sesuai ya? Tidak, Bu. Jadi saya harap kita sama-sama tetap bisa melaksanakan apa yang sudah ada dalam kontrak kuliah ini dengan baik, dengan lancar. Semoga nanti diberikan kelancaran untuk kita sama-sama belajar mengenai kurikulum yang ada di Indonesia maupun konsep-konsep kurikulum secara global seperti itu ya. Mungkin saya mohon maaf kalau misalnya masih ada terdapat kekurangan di perkuliahan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini. Semoga kalian pahami dengan baik seperti itu. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan dipersiapkan untuk kelompoknya sehingga nanti bisa saya bagi untuk pembagian materinya dan kalian bisa langsung menyiapkan untuk perkuliahan kita di pekan depan. Dan ini kan kita perkuliahan kemarin kan kita ganti ya. Dan nanti bisa mungkin kalian tentukan kira-kira untuk mengganti harinya di hari apa saja. Silahkan ditentukan untuk masing-masing kelas TBO 1 maupun TBO 2. Jadi kalau misalnya untuk mengganti pertemuan hari ini, kira-kira di pertemuan di minggu keberapa itu silahkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kemarin itu kan seharusnya pertemuan pertama, tapi kan kita karena saya ada kegiatan baru hari ini seperti itu. Nah, jadi silahkan kalau misalnya memang mau diganti di hari apa, silahkan didiskusikan untuk TBO 1 dan TBO 2. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Silahkan beristirahat atau sholat gitu kan untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Untuk TBO 2 nanti kuliah sosiologi berarti ya? Di ini ya? Pertemuan kedua ini. Kita gimana? Iya, Bu. Iya ya, oke. Jadi untuk kontrak perkuliahan ini memang saya minta untuk jadi satu semuanya karena kan sebenarnya sama aja gitu. Makanya saya minta jadi satu saja. Nah, semoga nanti tidak mengganggu untuk jadwal perkuliahan yang lainnya. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan bisa live jika ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur dan juga untuk mempersiapkan dengan perkuliahan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ibu jaga juga kesehatan. Iya. Oke, ini saya end meeting ya. Silakan biar kalian fokus untuk mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, mungkin makan siang atau istirahat sholat juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.